pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Sukses Syariah dan masih bersama Syahrul Gunawan. Aduh nih kayaknya muda terus ya. Kalau dipanggil Alhamdulillah. Padahal sekarang anaknya udah 3. Tiga. Ini pasti banyak yang ingin belajar juga sebenarnya gimana sih masih muda tapi bisa mendidik 3 anak secara Islami ya begitu. Tentunya juga juga nggak sendiri kan, pasti ada Mbak Indri juga gitu. Betul. Ini gimana nih kerjasamanya bersama Mbak Indri dalam mendidik anak? Kerjasamanya dia full untuk ke nomor 3 ya, tapi pada saat saya di luar untuk keseharian tetap ya pasti lebih dekat sama ibu juga. Cuma kalau untuk urusan tetek bengek sekolah ya saya, dan tiap pagi saya juga mengantar anak saya sekolah. Dan sengantuk apapun, saya sudah komitmen, saya harus bersama anak saya. Di sampingnya pada saat di jalan bermacet-macetan, kita bisa ngobrol, saya bisa tahu ada apa di sekolahnya gitu ya, gurunya bagaimana, ada temennya yang dibully misalnya atau apa, jadi saya bisa tahu. Seberapa besar sih menurut sendiri dalam hal tanggung jawab sebagai orang tua mendidik anak dari sedini mungkin sampai besar nanti tuh seperti apa sih melihatnya? Ya, sebuah tanggung jawab yang besar ya menjadi orang tua di zaman sekarang. Karena sudah gadget, dan gadget. Bahkan anak saya yang 3 tahun aja sudah bisa download. Kalau masuk ke rumah orang sudah langsung yang wifi enak. Dia tahu ada Wifi, logo simbol itu wifi itu ya. Saya bilang, Masya Allah ini anak ya, iPad satu-satu gitu kan. Tapi saya tidak ingin menjadikan anak saya dia asik dengan dunia mayanya, bergaul dengan teman-teman di mancanegara, tapi begitu pas kembali kepada dia sendiri, akhirnya dia menjadi anak yang introvert, tidak percaya diri, dan itu sebenarnya lebih banyak terjadi di Jepang. Dia tidak memiliki bahkan komunikasi sampai bunuh diri dan segala macam. Komunikasinya polanya kurang baik gitu ya karena gadget. Jadi itulah peran kita untuk terus komunikasi. Makanya sesempit apapun waktunya saya selalu entah telepon atau apa segala macam. Ini kan pasti juga ada tiang agama yang harus dibimbing. Ini dari umur berapa sih ngajarin mengenai agama atau keberadaan Allah sendiri gitu? Itu ngajarinnya dari umur berapa? Dari mereka masuk ke pre-K ya, masuk 3 tahun, saya mengimbanginya dengan hal-hal pendidikan agama yang simpel-simpel aja, seperti misalnya ada DVD ya atau pengenalan ya. Nah dari situ sebetulnya startingnya saya mencoba menjadi ayah yang baik. Saya mencoba belajar menjadi ayah yang baik ketika Ezer berusia 3 tahun. Di situ saya mulai belajar seperti apa sih pola yang baik untuk mendidik agama kepada anak. Jadi membiasakan diri untuk sholat berjamaah ya di rumah. Terus memberikan penjelasan yang singkat saja mengenai Allah itu siapa sih gitu ya. Terus siapa yang menciptakan kita, terus pada saat ibunya sedang hamil gitu ya, terus ini tuh siapa, terus dulunya kakak juga ada di dalamnya, bahwa Allah lah yang menciptakannya. Ya pertanyaan-pertanyaan anak kecil yang kadang-kadang mereka berpikirnya secara ini aja ya, terus bikinnya gimana? Terus bikinnya dari itu ya, dari misalnya waktu itu pas kita sering ke pantai gitu ya, main pasir, terus bikinnya dari pasir ya. Terus bikinnya gimana? Bikinnya dari boneka. Hal-hal yang kira-kira mereka bisa menangkap dengan ringan. Itu yang saya bisa jelaskan. Ada nggak pertanyaan paling sulit mengenai ketuhanan gitu, Allah? Ya sebetulnya pada saat Ezer sudah masuk SD ya, dan dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dia tanya gini sama saya, tapi itu sebetulnya membuat saya bangga juga sih, meskipun saya sulit untuk menjawabnya. Pah, kenapa sih mati? Mati itu sakit ya? Gitu. Terus saya, Masya Allah gitu ya. Saya seperti diingatkan juga gitu ya, bahwa ya kematian itu bisa datang kapanpun.
terus tidak harus tua gitu ya. Kan anak saya selalu bilang ya, berarti opa bentar lagi dong ya. Agak sulit sebetulnya menjelaskan bahwa Iya. bisa jadi besok gitu ya, papa ataupun kakak bisa Allah ambil misalnya. Tapi kan mereka nggak tahu harus Iya, iya, gimana. iya. Saya tidak henti-hentinya untuk bagaimana menjelaskan melalui figur ya, Rasulullah misalnya, atau para sahabat, nabi-nabi dengan segala keutamaannya gitu ya, dijelaskan perlahan-lahan dengan visual, dengan buku-buku. Itu juga membuat mereka tergambarkan dan lebih semangat lagi mereka untuk bisa mengenal Allahnya gitu. Oke. Aduh, mudah-mudahan nih dalam hal mendidik anak pastinya orang tua jadi harus belajar terus dan terus, Iya, apalagi betul. dengan zaman yang seperti sekarang ini tadi ya bilang Iya. ya. Sebetulnya amanah yang dititipkan ke kita itu membuat kita jadi memiliki kesadaran untuk bisa mengupgrade diri, Iya. ya, tidak puas dengan ilmu yang sudah ada gitu. Dan buat saya itu subhanallah jadi pembelajaran yang sangat berarti. Iya, iya, iya. Aduh, terima kasih banyak ya sudah nyempetin ngobrol-ngobrol Iya. di sini. Sama-sama, terima kasih Mudah-mudahan juga. puasanya lancar, Amin ya anak-anak Rabbal juga sehat Alamin. semua, Mbak Indra juga sehat semua ya Ran. Amin, Ya. insya Allah. Makasih ya. Ya pemirsa, setelah yang satu ini akan ada seorang pakar syariah yang menjawab pertanyaan Anda seputar kehidupan syariah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sukses Syariah. Terima kasih.